Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Kembali kami hadir menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam acara Indonesia Cerdas. Halo dokter. Saudara, benteng pertama dalam melindungi bahaya penyebaran narkoba adalah keluarga. Ketahanan keluarga akan menjadi daya tangkal yang kuat terhadap ancaman bahaya narkoba ini. Dan saudara, melalui Halo Dokter kali ini kita akan membahas mengenai keluarga sebagai faktor pelindung dari bahaya narkoba. Telah hadir di studio bersama dokter yang akan membahas tema kita kali ini adalah Dr. Dias Sauki Iksan SPKJ atau dokter spesialis kedokteran jiwa ya, yang merupakan juga anggota ID cabang Palembang. Selamat sore dokter. Selamat sore. Jangan tegang ya dok ya, karena kita kedokteran jiwa jadi memang harus lebih rileks gitu ya dok ya. Ya, baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi nantinya di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WhatsApp di 0823 1198 1790. Namun sebelumnya kita berbincang dulu bersama dokter di sini ya. Baik dokter, tema kita adalah keluarga sebagai faktor pelindung dari bahaya narkoba. Sebetulnya sejauh mana atau bagaimana peran keluarga secara emosional ya terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba ini? Iya, jadi betul sekali peran keluarga itu perlindungannya terutama secara emosional ya. Jadi seseorang yang tinggal dengan keluarga yang hangat, suasana yang kondusif, ya, nikmat tinggal di keluarga seperti itu, sehingga dia tidak akan mencari pemenuhan kebutuhan emosional di luar dari rumahnya. Jadi dia akan mendapatkan kasih sayang dari ibu, mendapat teladan dari ayah, mendapat perlindungan dari kakak, teman bermain dengan adik. Jadi untuk apa lagi dia nyari keluar? Betul. Prinsipnya kayak gitu kan ya, kurang lebih. Jadi untuk apa lagi dia cari keluar, sehingga orang luar ngajak bermain itu sekedarnya hanya untuk memenuhi bagian-bagian yang sedikit yang tidak terpenuhi. Sehingga ketika orang luar itu ngajak bermain sambil nawari narkoba, mudah ditolak. Harusnya dia mudah menolaknya. Beda kalau misalnya keluarganya itu tidak kondusif. Dia ngerasa tidak ada teman di dalam rumah, sehingga dia rela menukar kesehatannya pakai narkoba asal dia dapat teman. Kayak gitu kurang lebih jadinya. Ya, nah pola komunikasi seperti apa yang bisa diterapkan ya dok untuk sebagai pelindung nih, jangan sampai terpengaruh teman ataupun lingkungan sekitarnya. Ya, tentu setiap anak beda-beda ya Bu ya. Betul. Tentu setiap anak beda-beda. Jadi kita perlu melihat juga bagaimana pola si anak, pola kepribadian si anak. Secara umum, seorang anak itu senang diperhatikan Bu, senang disayang, senang diayomi ya. Sehingga pola komunikasi yang disampaikan kepada anak memenuhi kriteria tersebut. Ya. Jadi orang tua yang suka memanjakan anaknya secara secukupnya. Kemudian orang tua yang suka memuji anaknya dengan tepat. Gitu ya. Orang tua yang lebih mendahulukan teladan dibandingkan ceramah. Misalnya hal-hal yang seperti itu kecil tetapi itu bermakna Bu. Apalagi karena orang tua dan keluarga adalah tempat sehari-hari orang kembali ya. Jadi cepat atau lambat dia akan ngobrol lagi sama kakaknya, sama ibunya, sama ayahnya. Jadi pola komunikasinya adalah pola komunikasi yang dilandaskan dengan kasih sayang. Gitu. Tiap anak tentu beda. Ya, ada yang betul. suka candaan, Ya. ada yang suka main teka-teki, Ya, betul. ada yang sukanya bermain fisik, ya, main bulu tangkis dan lain-lain. Tiap anak-anak beda. Sambil melakukan aktivitas itu sambil memperdalam komunikasi, makan bareng dan lain-lain gitu. Ya, ini kita berbicara kalau itu terjadi pada anak-anak ya dok ya, misalnya anak dengan usia-usia tertentu. Nah tapi beralih pada usia dewasa itu yang memang tidak perlu kita perhatikan seperti kita membimbing anak-anak pada usia dini gitu ya. Nah apakah pola asuh otoritatif ini bisa diterapkan sehingga membuat mereka ingat gitu dengan pola-pola ketegasan dari kecil? Ya, dewasa itu juga perlu kita definisikan dulu ya. Kira-kira dewasa itu umur berapa? 18 tahun kah? 17 tahun kah? Taman SMA kah? Betul. Ya. Apakah ketika dia sudah mandiri kah? Karena
kita bisa memahami ya pemirsa sekalian bahwa yang namanya dewasa secara mental itu kadang-kadang beda waktu datangnya. Iya, Ada betul. yang datang usia 20, ada yang datang usia 25, ada yang 40-an masih kayak kanak-kanak. Ya, semuanya tergantung. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi orang yang berusia 21 tahun misalnya, kita tetap perlu evaluasi kira-kira umur 21 ini pola komunikasinya seperti apa. Apakah dia masih butuh petunjuk, apakah dia masih butuh arahan ya. Apakah dia butuh. Nah, ketika kita memahami ternyata yang bersangkutan ini tipe yang memang perlu diarahkan, Ya, ya. Tentu diarahkan dan kasih sayang, jangan lupa. betul. Maka pola asuh yang kita anggap memberikan arahan, aturan-aturan, larangan-larangan gitu, ketika disampaikan dengan kasih sayang, dia justru akan mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau orang-orang yang kita hadapi ini ternyata adalah orang yang menikmati kebebasan, ya. Begitu banyak aturan justru akan membuatnya merasa terkekang. Maka sekali lagi tolong kita kenali anggota keluarga kita, kakak kita, anak kita, dikenali. Ya, karena usia yang sangat rentan itu ya dok, remaja ke dewasa gitu ya, karena pola-pola memang kalau sekarang ini dari usia anak sudah banyak sekali Betul. pengaruh-pengaruh narkoba ini ya dok Sayangnya ya. bertahan itu. Iya, nah bagaimana menyikapinya apabila ini sudah melalui usia ke dewasa gitu, namun tidak bisa kita lepaskan karena anak sendiri belum berkeluarga misalnya seperti itu. Ya, ketika katakanlah kita ambil usia 18 tahun ke atas ya, ketika dia tamat SMA, ketika dia kuliah, usia demikian adalah ketika seseorang itu membutuhkan relasi yang bermakna. Ya. Usia demikian insting manusia itu mencondongkan hatinya untuk mencari orang yang bisa diajak berteman, bersahabat ya. Kalau udah waktunya menikah gitu. Oleh karena itu yang dia butuhkan adalah bagaimana afeksi yang sifatnya persahabatan. Ya. Teman bercerita, teman untuk merencanakan masa depan, teman untuk membahas tentang tantangan dalam karir. Ya. Mungkin dia menghadapi skripsi, bagaimana cara dia menghadapi dosen, bagaimana dia akan presentasi. Hal-hal yang sifatnya memang lebih mendekat ke arah karir. Bisa jadi sudah beneran karir, bisa jadi mendekat ke arah karir, dan juga mendekat ke arah hubungan yang sifatnya intim. Ya, bisa jadi sahabat dekat, bisa jadi tadi menuju ke jenjang pernikahan. Ya, apakah hal yang paling rentan bisa terpengaruh dengan tawaran-tawaran narkoba ini ya dok ya, pada saat mereka hanya dalam pertemanan, baik itu dalam suka ataupun duka. Nah, dalam duka itu apakah kondisi-kondisi seperti apa yang paling rentan kita dapatkan selama ini? Misalnya apakah dalam suasana keputusasaan atau memang dalam suasana happy gitu dok? Ya, itu yang menjadi tantangan kita bersama ya. Bahaya narkoba itu masuknya tidak harus pada suasana perasaan tertentu. Pada perasaan sedih, perasaan kesal, perasaan senang sebenarnya bisa juga masuk ya. Ketika si orang ini mendapatkan kebahagiaan tapi orang lain meremehkan misalnya. Nah, dia kan tidak mendapatkan teman untuk menikmati keberhasilannya tersebut misalnya ya. Yang bisa ngajaknya siapa? Orang-orang yang pakai narkoba. Perlu kita perhatikan pemirsa sekalian, perlu kita cermati mereka yang menggunakan narkoba, apalagi yang menjajakan narkoba, itu marketingnya bagus. Saya bilang marketingnya bagus kenapa? Dia bisa menyiapkan waktu untuk mendengarkan, dia bisa menyiapkan waktu, dia pintar memuji, dia pintar membuat suasananya itu jadi Humble gitu ya. humble gitu ya. Asalkan dia beli narkoba. Itu saya bilang marketingnya bagus sebenarnya. Hanya saja barangnya haram. Tetap kayak gitu jadi. Bisa jadi mungkin pertama ditawarin itu hanya diberi ya dok ya. Betul. Tidak Betul harus sekali. membeli gitu. Betul sekali. Sehingga yang pertama dinikmati dalam pertemanan tersebut adalah interaksinya. Interaksi dengan lawan bicaranya, interaksi dengan seru-serunya dalam bermain, bercanda kayak gitu. Yang mungkin dia tidak dapatkan di tempat-tempat yang berbeda. Awalnya narkoba itu cuman tambahan gitu. Tapi lama-lama itu jadi tujuan. Oke. Ya, nah apakah penegakan aturan yang konsisten ini bisa memperkecil gitu ya dok ya pola anak-anak ini untuk berteman keluar gitu? Bisa, tetapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana cara penyampaiannya.
Ya. Aturan itu perlu pemirsa sekalian, kita tidak bisa hidup tanpa aturan. Di mana-mana mau bekerja, mau bersendirian pun ada aturan yang perlu kita patuhi. Kesehatan pun ada aturannya, aturan makan, semuanya ada aturan hidup ini. Jadi tidak mungkin seseorang itu hidup tanpa aturan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagaimana penyampaiannya? Ketika si ayah mengatakan ini tidak boleh, tapi dengan suara yang lembut, itu lebih mudah diterima. Ketika ibu membuat batasan-batasan sebelum waktunya mepet, misalnya ujiannya 1 bulan lagi, dia sudah mengingatkan untuk belajar, untuk suatu saat nanti akan dikurangi jam bermainnya, sudah sedari jauh gitu ya. Mungkin si anak lebih mudah menerimanya, apalagi kalau disampaikan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang tadi saya sebut ya, dengan bahasa yang kira-kira enak didengar di telinga. Bukan menjelangnya, habis itu kena marah lagi gitu. Aturan-aturan itu perlu strategi juga, perlu siasat juga untuk disampaikan. Nah, ketika itu sudah dibiasakan, aturan itu akan masuk ke dalam jiwa si orang ini, si anak ya, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan baginya. Aturan itu misalnya nih, aturan berlalu lintas misalnya ya, kita ambil yang sederhana. Aturan berlalu lintas, ketika itu sudah meresap, jangankan ada polisi, tanpa polisi saja sudah ada rasa tidak enak yang muncul. Itu ketika aturan itu sudah diresapi menjadi bagian dari diri sendiri. Lebih bagus lagi adalah ketika dia merasakan bangga bisa mengikuti aturan tersebut. Ketika dia merasa bangga, maka orang tidak perlu memuji, dia sendiri sudah bisa memuji dirinya sendiri, tanda kutip. Memuji dirinya sendiri berdasarkan keyakinan atas aturan tersebut. Ya, untuk menerapkan aturan ataupun kebiasaan ini ya Dok ya, apakah ada usia-usia tertentu yang kita mulai hati-hati nih? Karena terkadang orang tua kan kebanyakan yang bekerja, ibu, bapak, seperti itu. Adakah waktu ataupun pola seperti apa yang bisa kita terapkan bagi anak dan usia berapa mulai kita hati-hati banget ini saat kita mau mengajak ngobrol ataupun kita memberikan masukan gitu? Anak itu mulai memperhatikan aturan, norma, ya, nilai-nilai, keyakinan dari dan diserap dari orang tuanya, itu kurang lebih ketika dia masuk usia sekolah, Bu. Jadi usia 6 tahun ke atas kita sudah mulai memberikan aturan-aturan, terutama terkait moral dulu, misalnya mana yang baik, mana yang boleh, mana yang halal misalnya ya, kalau dalam soal agama. Itu sudah bisa dimulai. Hanya saja cara penyampaiannya kayak anak SD. Jangan disampaikan kayak anak kuliah gitu ya. Anak kuliah lain lagi nanti penyampaiannya. Ya, dalam konteks untuk menghindari dari bahaya narkoba ini ya Dok ya, pola seperti apa komunikasi yang baik itu mulai usia berapa untuk menghindari, jangan sampai deh kalau temennya ngajak ngobrol atau ini ya, tapi nanti kita jawab ya Dok ya. Boleh. Kita lihat dulu yang mau lewat berikut Silakan. ini. Baik pemirsa, sesaat lagi Halo Dokter akan segera kembali, kita simak terlebih dahulu yang mau lewat berikut ini. Kayus pengen kita kenalan semua nih Sebelah hari kanan saja itulah Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Gaizan sendiri sudah hafal berapa juz sih? Boleh dikasih tahu nih sama teman-teman lainnya? 2 juz. 2 juz, Masya Allah. Sekarang Kayus terasa ini sudah selesai dan di sini masih tersisa 1. Jadi Ya. kalau anak-anak ikut lomba mewarnain, pastikan semuanya full diwarnain ya. Melaraskan keanggunan daku ini. Let's get scratching. Hello and welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict,
Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Setiap huruf yang kita baca itu mengandung pahala yang kemudian dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 bacaan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Sehat Halo Dokter. Kali ini bersama Dr. Dia Sauki Ihsan SPKJ yang merupakan spesialis kedokteran jiwa, anggota ID cabang Palembang. Dan tema kita adalah keluarga sebagai faktor pelindung dari bahaya narkoba. Anda juga dapat berpartisipasi pada acara ini di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WA 0823 1198 1790. Kembali kita pada dokter. Ya dokter, tadi belum sempat terjawab ya pertanyaan, sebetulnya rentang waktu usia itu kan oke lah kita tidak berbicara pada anak-anak ya, tapi remaja ke dewasa yang usia-usia yang nampaknya udah nggak perlu pengawasan ketat lagi nih, tapi begitu mereka lepas dari pantauan keluarga karena mungkin orang tua yang bekerja gitu, yang sudah dianggap dewasa, itu yang justru lebih cepat terpengaruh ya dok ya. Bagaimana menurut dokter? Berarti kita perlu memperhatikan pada usia tersebut apa kebutuhannya. Usia anak-anak kebutuhannya bermain. Usia remaja kebutuhannya mengeksplorasi. Usia dewasa tadi adalah relasi yang intim, relasi yang akrab, persahabatan. Ya. Dan itu yang perlu kita isi, Bu Meli ya. Yang menariknya kayak tadi saya bilang, para pengedar narkoba ini marketingnya bagus, dia bisa menyesuaikan kebutuhan. Kalau dia mau nawarin ke anak SD, dia sambil nawarinnya sambil dikemas dalam bentuk seperti permainan, sehingga seru, sehingga asik gitu. Ketika berhadapan dengan orang dewasa, yang tadi saya bilang, dia butuh relasi yang bermakna, dia siap duduk bersama dengan dia untuk mendengarkan, setidaknya di awal-awal gitu ya, sampai orang itu kecanduan gitu. Mereka bisa mendengarkan. Oleh karena itu orang tua, keluarga itu juga butuh sekali untuk mengizinkan waktunya duduk bersama, memenuhi kebutuhan relasinya tadi. Ya, dia butuh teman bercanda, teman berpikir untuk merencanakan masa depannya. Keluarga butuh menjadi sosok yang seperti itu. Ya, nah artinya kita akan menyiapkan diri kita untuk beradaptasi dengan kebutuhan anggota keluarga kita, ya, bukan sebaliknya. Orang yang sudah dewasa, orang tua yang sudah lebih duluan dewasa, lebih duluan tua, itu menyesuaikan dengan kebutuhan orang yang masih berkembang, yang masih mencari jati diri. Artinya orang tua memang mengalah dalam hal ini, gitu Bu, kurang lebih. Dan mungkin ya dok, peralihan dari kita mengetahui bahwa ini sudah mulai terkena paparan lingkungan narkoba itu, apakah ada tanda-tanda khusus misalnya dok yang terjadi pada seseorang gitu yang terkena atau terimbas dari narkoba ini? Ya, di antara tanda-tanda yang perlu kita waspadai adalah apabila yang bersangkutan itu lebih banyak menarik diri ya, lebih banyak menyepi, tidak lagi biasanya mau bercanda dengan orang tua, mau bercanda dan bermain dengan adik kakak. Kemudian tiba-tiba dia
pelan-pelan menarik diri. Akan tetapi yang membuat ini sulit dideteksi adalah karena perubahannya tadi saya bilang pelan-pelan. Kadang-kadang kita tidak terlalu sadar ya Bu Meli ya. Kadang-kadang orang tuanya tidak terlalu sadar bahwa ternyata dia sudah mundurnya sekian jauh gitu. Yang tadinya biasanya makan setiap malam makan bersama ya, terus tiba-tiba sekali dalam satu pekan dia tidak, 2 kali dalam satu pekan dia tidak. Tahu-tahu orang tuanya baru sadar ketika sudah 5 hari dalam satu pekan dia tidak makan bareng. Itu yang saya bilang, karena dia pelan-pelan kadang-kadang tidak sadar udah mundurnya udah jauh jadinya. Iya. Artinya ketika kita melihat nih ada anak-anak atau saudara kita kayak tadi lebih tertutup, ya, lebih tidak mau bercengkrama lagi dengan kita mulai berpikir tidak harus bahaya narkoba, bahaya kesehatan mental secara umum itu dan diantaranya adalah masalah narkoba ini. Maka kita coba tanya dengan baik-baik ya, coba dekati ada apa. Saya perhatikan abang nih ada perubahan nih misalnya dengan bahasa yang menyenangkan, bahasa antara kakak adik lah ya, yang bisa mereka sendiri tahu. Ditanya nih, ada apa dengan abang? Kenapa bang? Biasanya kita seminggu tuh main, setiap kali hari ini kita ngaji bareng. Kok sekarang udah kurang lagi gitu. Nah, pelan-pelan didekati. Pelan-pelan didekati dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan. Ya, biasanya nih dok ya, dari pengalaman yang ini ada pertanyaan dari pemirsa juga bahwa anak yang mengkonsumsi itu biasanya dia tidak mau tahu gitu ya, nggak boleh orang lain tahu gitu ya. Nah, bagaimana kita menggali supaya, karena begitu dia tahu biasanya marah gitu kan, karena hal ini hal buruk bagi dirinya gitu. Bagaimana menurut dokter untuk menggali bahwa ini dia terkena, padahal kita ini kayaknya perubahan ini menunjukkan mengarah ke sana gitu, tapi biasanya rata-rata pengkonsumsi itu nggak boleh tahu kan. Dok, betul. Ya? Karena itu sebuah rahasia bagi mereka. Bagi mereka ya, karena gitu. kalau ketahuan ada konsekuensi. Itu yang perlu kita ingat. Seringkali ketika kita membuat aturan tadi, ketika aturan itu dilanggar ada konsekuensi. Dan kalau konsekuensinya itu bisa diterima oleh si anak, dia akan ngomong kok kalau dia kalau dia melanggar aturan gitu ya. Ini kalau soal aturan sehari-hari. Sekarang terkait dengan narkoba, ya, bagaimana cara kita membuat si anak mau mengakui bahwa betul dia pakai narkoba? Itu dok. Gitu ya. Oke. Berarti yang perlu kita siapkan adalah suasana yang kondusif dulu. Kita perlu meyakinkan dia bahwa seandainya pun dia memakai, menggunakan, maka untuk saat ini kau tidak diapa-apain dulu. Justru kami pengen membantu. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika ditanya dan ketika ngaku, kejadiannya adalah dia dimarahi, dia dihukum, sehingga itu membuat dia terpatri di dalam sanubarinya bahwa ngaku itu, kalau saya ngaku kesalahan, saya kena hukum. Hal buruk gitu ya. Iya, jadi ngaku itu justru dihindari pemirsa sekalian. Yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita meyakinkan si anak, kalau kau ngaku, kau tidak dihukum, justru kami pengen membantu. Ya, setidaknya hukumannya itu bukan hukuman yang kau takutkan, bukan sesuatu yang berat, yang bagaimana banget. Seandainya pun ada sesuatu yang harus kau lalui, kita lalui bersama-sama. Kata bersama-sama ini, Bu Meli, kata bersama-sama ini yang kadang-kadang tidak didengar oleh hati si anak. Telinganya dengar, hatinya belum tentu. Artinya kalau kita pengen membuat si anak mengaku, buatlah pengakuan tersebut tidak menakutkan. Gitu. Hal yang penting itu ya dok, karena rata-rata ya pengaruh narkoba ini kan memang anak-anak yang masih dalam kondisi labil gitu ya dok ya, mungkin sehingga mereka ketakutannya lebih besar daripada hal buruk yang dia lakukan gitu ya. Dia lebih berani untuk mengambil resiko memakai daripada dia nantinya mengakui gitu. Betul sekali Bu Meli. Dan tadi sempat kita bincang sedikit soal orang yang bekerja juga kan Bu Meli ya. Pada orang yang bekerja nanti dinamikanya beda lagi. Ada orang-orang yang dia pakai narkoba agar bisa bekerja, pemirsa sekalian. Lucu ada sebetulnya. Yang seperti itu ya dok? Lucu seperti itu sebenarnya. Jadi dia butuh inspirasi cuma bisa didapat dari narkoba. Kenapa? Ketika dia berkumpul sama orang-orang, dia suntuk. Tidak menyenangkan mungkin. Ya. Mungkin dia ngerasa diperhatikan, mungkin dia ngerasa dituntut terlalu tinggi, mungkin dia ngerasa bahwa dia selalu disalah-salahkan. Tidak menyenangkan gitu. Rasa senangnya cuma bisa didapat dari narkoba. Ada yang kayak gitu. Ada yang perlu pakai stimulan agar bisa begadang misalnya. Agar badannya segar misalnya. Jadi tujuan dia pakai narkoba itu adalah karena dia ingin kerja. Tetapi coba kita tarik mundur lagi. Sebelum dia menggunakan narkoba gitu ya. Kenapa dia bekerja? Pakai narkoba untuk bekerja. Artinya ini adalah orang-orang yang tidak mau kehilangan pekerjaan.
Ya. Seandainya dia tidak pakai narkoba, dia nggak bisa bekerja kan ya? Iya. Nah, artinya ini orang yang tidak mau kehilangan pekerjaan. Coba kita bayangkan orang yang demikian tinggal di keluarga yang tidak menuntut dia untuk bekerja keras, yang memberikan dia kesempatan untuk kalau kau memang belum sanggup untuk bekerja, kita latihan sama-sama dan itu tidak masalah. Tentu akan mudah bagi dia ketika dia bekerja terus temannya nawarin narkoba, dia bilang enggak, saya enggak mau narkoba. Lebih baik saya berhenti daripada saya pakai narkoba. Untuk mencapai jiwa yang demikian kokohnya, itu yang perlu kita latih dari usia 6 tahun tadi, Bu Meli. Jangan sampai mudah terpengaruh ya, Dok. Iya, ya. betul sekali. Jadi hal yang bisa kita lakukan karena sebagian memang pemakai gitu. Ini kita berbicara pada usia dewasa ya, Dok ya. Sebagian yang pemakai itu memang dia beralasan gitu bahwa dengan mengkonsumsi dia jadi semangat untuk bekerja. Efeknya se-effort itu ya, Dok ya? Ada yang seperti itu ya. Memang ada juga yang itu cuma alasan. Ada yang kayak gitu. Itu kalau dia sudah jauh terjerumus, nah itu sudah mulai membenar-benarkan jadinya. Tapi kalau yang pangkal-pangkal ini, Bu, yang awal-awal itu ya. Ini kadang-kadang mereka itu yang memang benar-benar niatnya itu untuk bertahan bekerja, tapi dia tidak bisa bekerja kalau tidak ada stimulasi misalnya dari narkoba itu. Efeknya seperti apa ya, Dok ya, efek narkoba ini misalnya dalam pekerjaan gitu. Ya maksudnya yang membuat mereka merasa lebih baik mengkonsumsi, padahal sebetulnya itu memperburuk kondisi dia gitu ya. Ada berapa jam gitu dia bertahan dari saat dia mengkonsumsi, makanya kita melarang gitu. Betul. Kalau kita ngomong soal efek, maka kita perlu membagi dulu ya. Ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Yang kita katakan bahaya narkoba yang benar-benar nyata, wujud asli narkoba itu bahaya jangka panjang, Bu Meli. Ya. Tetapi bagi si pengguna, dia melihat manfaat jangka pendek, efek jangka pendek. Apa efek jangka pendeknya? Dia jadi semangat, dia jadi ada inspirasi tadi ya. Dia jadi bisa melupakan atau menumpulkan perasaan sedihnya sehingga dia bisa fokus bekerja. Itu efek jangka pendek, pemirsa sekalian. Ya, dalam Al-Quran dinyatakan tuh bahwa khamar itu ada sedikit manfaat. Ada, tapi mudorotnya lebih banyak. Itu khamar ya. Nah sekarang kalau narkoba berarti ada manfaat sedikit jangka pendek, tetapi jangka panjangnya benar-benar merusak. Jadi sebenarnya secara keilmuan kita katakan efek jangka pendeknya nggak sebanding dengan efek jangka panjang. Tapi nanti ya, Dok, kita teruskan jangka pendeknya seperti Allah. apa dan jangka panjangnya seperti apa. Namun kita lihat dulu yang berikut ini. Baik. Tahan ya, Dok, sebentar. Baik pemirsa, Halo Dokter akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebentar lagi Piala Dunia, semua warga kampung. Hai masyarakat Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, tanggal 12 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Siaran langsung Piala Dunia dimulai. Dan TVRI sebagai pemegang hak siar sudah siap menayangkan melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pastikan Bapak Ibu, kakak, adik, saudara, keluarga, dulur, sanak, kerabat sudah punya akses untuk menonton. Sebagai informasi, daya jangkau siaran TVRI digital di Sumatera Selatan saat ini mencapai 68,78% dari populasi. Daya jangkau untuk Palembang mencapai 95%, Ogan Ilir 75%, Banyu Asin 60%, Ogan Komering Ilir 48,48%, Musi Banyu Asin 57,81%, Lubuk Linggau 90%, dan Musi Rawas 65%. Musi Rawas Utara 45%, Empat Lawang 78,11%, Prabu Muli 95%, Pali 80%, Muara Enim 81,23%, dan Pagar Alam 63%. Pada kesempatan ini secara khusus atas nama TVRI, saya juga mohon maaf kepada masyarakat Oku Timur dan Oku Selatan yang tidak dapat menonton siaran digital TVRI.
karena TVRI belum bisa mengganti peralatan pemancar di Bukit Pelawi, Batu Raja Barat yang mengalami penjarahan berulang sejak tahun lalu. Permohonan maaf juga kami tujukan kepada masyarakat Kabupaten Lahat yang juga kondisi pemancarnya belum dapat diganti. Bapak Ibu sekalian, selain melalui jaringan terestrial siaran digital ini, masyarakat juga bisa menonton TVRI dan siaran Piala Dunia melalui 1. Aplikasi Trans TVRI dengan cara mengunduh aplikasi pada Play Store atau App Store. Kedua, melalui aplikasi Vola Play. Dan ketiga, membeli paket bola gembira Maxstream TV dari Telkomsel. Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal sesuai kebutuhan, memang TVRI juga menyediakan akses berbayar bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, tercatat saat ini sudah ada sekitar 48 lokasi nonton bareng Piala Dunia yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Mulai dari Palembang sendiri, Oku Selatan, Musirawas Utara, Musi Banyu Asin, Lubuk Linggau, Musirawas, Lahat, Prabu Muli, Pali, Empat Lawang, Ogan Ilir, dan Oki. Semuanya tersebar di tempat-tempat umum dan mudah dijangkau. Dan khusus untuk masyarakat Oku Raya, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, disediakan fasilitas nonton bareng yang difasilitasi oleh Pemkab setempat. Demikianlah informasi mengenai siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk wilayah Sumatera Selatan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui akun media sosial TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih, selamat menonton. Lupakan sedihmu, yuk nonton bareng bikin happy. Yuk nonton bareng bikin happy. Yuk nonton bareng bikin happy. Bola gembira. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dengan tema kita kali ini adalah keluarga sebagai faktor pelindung dari bahaya narkoba. Bersama Dr. Dia Sauki Ihsan SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa. Dokter, sebetulnya kalau misalnya mau berkonsultasi dengan dokter biasanya di mana? Saya prakteknya di rumah sakit, Bu. Di rumah sakit ya? Rumah sakit Sriwijaya, rumah sakit Pertamina, rumah sakit Muhammad Husin. Ya, jadi kalau ada yang ingin konsultasi atau konseling gitu bisa appointment dulu atau bisa langsung datang? Ada jadwal kalau saya. Ya. Jadwalnya biasanya hari apa? Kalau di Sriwijaya Selasa, Kamis, Jumat, di Pertamina Sabtu, rumah sakit Muhammad Husin di Senin dan Kamis. Ya, mungkin akan ada pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi, jadwalnya sudah seperti yang dokter sebutkan tadi ya dok ya. Baik dokter, kita menyambung mari, Bu. pembicaraan kita tadi bahwa efek dari pemakaian narkoba, penyalahgunaan pemakaian narkoba ini ada dua ya, efek panjang dan efek pendek. Tadi dokter baru menjelaskan efek jangka panjang. Sebentar kita terima dulu teleponnya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana Pak? Dengan Mang Sani. Mang Sam? Mang Sani banyak. Iya, silakan Pak Samsami. Mang Sani. Ya, silakan. Silakan Pak, kami bisa mendengar suaranya. Halo dok, tanya dok ini. Iya Pak, Jatori. Iya, iya. Ini nggak pola uang Pak awalnya dari Suaranya. Iya Pak Sani, suaranya terputus-putus. Silakan. Nggak pola kita harus jarinya, tempat jari sel di kasih tepat. Ya. Maaf Bapak, suaranya tidak jelas terdengar di studio kami. Mungkin bisa melalui WhatsApp saja ya, yang nomor yang sudah kami sebutkan, yakni nomor 0823 1198 1790. Yang tertera di layar kaca nanti bisa di WA saja Pak, karena suaranya kurang jelas. Baik.
Kita lanjut ya dok ya, sepertinya belum menyambung kembali. Ya, kalau efek jangka pendeknya seperti apa ya dok? Tadi yang dilihat oleh pengguna, makanya dia ketagihan. Efek jangka pendeknya seolah-olah memberikan manfaat, Bu. Ya, tadi memberi inspirasi, menstimulasi, membuat matanya melek gitu ya, membuat badannya seger. Efek jangka pendeknya seolah-olah memberikan manfaat. Tetapi ketika efek jangka pendek ini hilang, maka dia berisiko mengalami gejala lepas zat. Sakau disebutnya ya. Sakau. Ketika efek jangka pendeknya menghilang, dia muncul masuk ke gejala sakau. Gejala sakau itu tidak menyenangkan. Ya. Gejala sakau itu ada sensasi fisik yang rasa sakit lah, ada yang gejala pencernaan lah gitu. Dan juga gejala emosional, dia jadi lebih mudah kesal, ya, serba salah, gelisah, cemas yang luar biasa. Untuk mengobati tanda kutip gejala-gejala sakau ini, dalam pikirannya si pengguna, satu-satunya cara adalah menggunakan kembali agar dia kembali ke status yang ketika yang dia katakan manfaat tadi. Nah, ketika ini berulang, siklus ini berulang, dia menggunakan karena ngerasa ada manfaat, digunakan sampai ke tahap sakau. Ketika ini diakumulasi dalam jangka panjang, maka itu bisa terjadi kerusakan di otak. Ya. Kalau sudah ada kerusakan di otak, percayalah pemirsa, itu sulit untuk diperbaiki. Maka dari itu akan jauh lebih mudah kalau kita mencegahnya. Kerusakan di otak itu apa akibatnya? Di antara akibat dari kerusakan otak itu adalah ketika si individu ini kepribadiannya berubah. Yang tadinya ceria jadi pemurung, yang tadinya sabar jadi pemarah, yang tadinya semangat sekarang menutup diri gitu ya. Oleh karena itu, karena ini kerusakannya di otak tadi susah diperbaiki, ini untuk mengembalikan dia ke seperti sedia kala, seperti semula, itu juga membutuhkan effort yang luar biasa. Ya. Makanya pemerintah itu menyediakan program-program untuk bantuan-bantuan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan permanen di otak ini, ya, perubahan permanen pada kepribadiannya. Iya, pada kondisi seperti apa ya dok, kita mengetahui bahwa ini sudah mulai mengarah ke tingkat keparahan tadi. Nah, keluarga butuh konseling ataupun ke psikiater seperti itu pada kondisi seperti apa ya dok, yang sudah menjadi gawat ini gitu? Sebenarnya wajib gitu ya dok? Sebenarnya kalau kita sebenarnya kita tidak perlu menunggu gawat Bu ya. Ya. Saya jelaskan dari awal dulu. Ketika keluarga sudah mulai melihat gelagat-gelagat, bolehlah melakukan pendekatan dari hati ke hati dulu, ya. Kemudian jika perlu diajaklah ke tenaga yang profesional, baik itu ke konselor, ke psikiater, ke psikolog gitu ya. Bisa dibawa ke dokter juga ya. Itu dibawa ke sana dulu. Ya. Kapan kita katakan gawat? Itu kalau misalnya penggunaan zatnya sudah luar biasa tinggi sehingga dia ada risiko overdosis. Overdosis itu bisa mengancam nyawa. Itu penggunaannya sudah gawat tuh. Kalau misalnya gejala sakaunya itu sudah berat juga gitu ya, sampai berontak-berontak, sampai marah-marah, ada halusinasi, ya dia ngerasa seperti dikejar-kejar oleh orang, dia ngerasa seperti ada yang mau membunuh dia. Kalau dia sudah sampai seagresif itu sudah gawat ya. Kadang-kadang yang demikian ini yang dibawa ke UGD rumah sakit jiwa. Yang sudah gawat soalnya. Iya. Nah, pada situasi kondisi-kondisi seperti itu, pengobatan yang bisa dilakukan terhadap pasien ini yang pasien itu diisolasi atau seperti apa ya dok? Atau hanya minum obat oral gitu? Jadi kalau namanya pengobatan untuk kasus-kasus narkoba ini, obat yang diberikan itu bukan untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba. Karena obat yang diberikan itu adalah obat-obat untuk mengatasi gejala yang muncul ketika dia sakau. Efeknya ya, gitu. Gejala yang muncul karena kerusakan otaknya gitu. Gejalanya saja, bukan menyelesaikan masalah utamanya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah utamanya? Makanya pemerintah itu merumuskan suatu program rehabilitasi, Bu Meli. Ya, program rehabilitasi yang intensif, ya, orang itu dimasukkan ke dalam kayak camp pelatihan kayak gitu, pemirsa ya. Selama 3 bulan tidak dianjurkan untuk keluar, ya, diputuskan. Keluarga bisa ketemu enggak? Kalau di rumah sakit jiwa, keluarga bisa bertemu, keluarga bisa berkunjung, tetapi ada aturan-aturannya. Ada hal-hal yang perlu dicapai dulu sebelum izin tersebut diberikan. Jadi bukan berarti hari pertama dirawat, besoknya langsung boleh dikunjungi, enggak. Ada si
sistemnya residen nyebutnya. Iya. Si residen ini perlu menyelesaikan seperangkat tahap-tahapan atau tugas-tugasan supaya dia boleh mendapatkan privilege dikunjungi keluarga. Setahu saya kayak gitu. Seperti apa waktu yang dibutuhkan untuk memberikan rehabilitasi kepada pasien ini ya dok? Kalau programnya rehabilitasi itu kalau saya tidak salah 3 bulan. Ya, rehabilitasi itu di rumah sakit jiwa pemirsa dan saya sudah tidak di situ lagi. Tetapi pengetahuan saya program rehabilitasi itu sekitar 3 bulan. Ya. 3 bulan selesai dari rehabilitasi maka dia akan dikembalikan ke keluarga dan masyarakat. Tetapi disitulah letak tantangan besarnya. Ya. Kenapa? Karena kalau menurut ilmu yang kami ketahui, seseorang itu masih bisa terngiang-ngiang dengan penggunaan narkoba itu sampai 2 tahun Bu Meli. Dia udah berhenti pakai 1 Juli 2026. Pada bulan Mei 2028 dia masih bisa terpikir-pikir tuh. Walaupun selama 3 bulan itu dia tidak mengkonsumsi sama selama sekali. Selama 3 bulan, kalau tadi saya bilang berapa? 2 tahun kurang 2 bulan gitu. Ya, selama berapa tuh? 12 tambah 10, 22 bulan dia nggak pakai narkoba, bisa jadi sugestinya tetap ada. Bisa jadi. Oh iya, ingatannya masih ada gitu. Kenikmatan memakai penyalahgunaan narkoba ini. Kenikmatan sesaatnya tadi. Bisa masih ada. Itulah tantangan yang sebenarnya Bu. Karena ketika dia kembali ke masyarakat, ya dia punya teman lain nggak selain pengguna narkoba? Kalau dia punya teman lain, bismillah mudah-mudahan lebih aman gitu. Kalau dia tidak punya teman bermain lain, dia kembali kumpul situ, ya melihat lagi barang itu. Ya. Apakah dia ketika dia kembali ke rumah, apakah keluarga siap menampungnya? Menampung secara emosional, menampung tanda kutip Bu ya, hal-hal cita-cita yang tidak tercapainya tadi, menampung kekecewaan-kekecewaan. Keluarga siap enggak? Kalau keluarga nggak siap, dia akan keluar lagi, nyari siapa? Ya nyari teman yang mau diajak bermain. Di antara yang mau ya pengguna narkoba juga. Tapi menurut penelitian memang di atas 2 tahun yang bersangkutan bisa dikatakan, tapi jangan sampai ketemu teman-temannya lagi ya dok ya? Iya, itu perkiraan ya 2 tahun itu masing-masing tergantung individu tentu lingkungannya beda. Juga ya dok. Individunya nggak beda Bu. Individunya tingkat penggunaannya, lama penggunaannya, berapa dosisnya itu mempengaruhi berapa lama dia akan. Nah, yang saya bilang tadi untuk menggambarkan bahwa ini bukan permasalahan sederhana ya pemirsa. Bisa jadi 2 tahun nggak hilang tuh suges. Jadi ya jauh lebih aman jangan sentuh dari awal. Menarik sekali ini ya dok ya. Pengen banyak lagi tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Namun masih ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Dijawabnya nanti saja ya dok ya. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan segera hadir dengan informasi selanjutnya. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Nggak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554 kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton.
Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, pernah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih saudara. Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Dan tema kita adalah keluarga sebagai faktor pelindung dari bahaya narkoba. Bersama Dr. Dias Sauki Iksan, SPKJ. Baik dokter, ini sudah ada WA yang masuk dari 0895 sekian-sekian. Halo dokter, saya Nana mau bertanya bagaimana sebuah keluarga dapat menyeimbangkan antara penerapan aturan yang tegas dan membangun ruang komunikasi yang aman agar remaja bersedia jujur mengenai tekanan teman sebaya terkait narkoba tanpa merasa terancam atau terkekang. Ya, ini pertanyaan yang penting untuk dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Menegakkan aturan itu tadi saya bilang perlu, wajib ya. Tetapi caranya, Bu, caranya bagaimana? Apakah kita menegakkannya dengan cara militer? Ya, ada yang cocok, banyak yang tidak. Ya. Apakah kita tegakkan dengan cara yang liberal? Ya, ada yang cocok, banyak yang tidak, gitu ya. Nah, tinggal kita lihat, kira-kira orang ini perlu pendekatan seperti apa? Penegakan aturan, misal nih ya, dia dikatakan tidak boleh pulang lebih dari jam 6 maghrib gitu ya, tidak boleh pulang setelah maghrib gitu. Yeah. Nah, ketika aturan itu dipaksakan, tentu orang ada kecondongan hati untuk membuktikan sebaliknya bahwa dia bisa pulang sesudah maghrib dan aman gitu ya. Tetapi kalau itu disampaikan dengan lemah lembut, maka aturan itu akan pelan-pelan diresapi. Kemudian yang kedua juga yang perlu kita ingat adalah mengajarkan kepada yang bersangkutan bahwa dia diterima seandainya pun dia bersalah. Yeah. Dia tetap menjadi anak yang disayangi meskipun dia melakukan kesalahan. Itu penting sekali. Ya. Yang inilah yang membuat si anak berani mengungkapkan, "Mama, saya sudah melakukan pelanggaran aturan ya. Papa, saya sudah lupa melakukan ini." Kenapa? Karena dia tahu meskipun dia melakukan kesalahan, orang tuanya tetap sayang.
yang kadang-kadang pesan yang salah ditangkap oleh anak adalah ketika dia melakukan kesalahan atau terdeteksi melakukan kesalahan oleh orang tua langsung marah. Anak salah tangkap nih. Anak salah tangkap. Salahnya apa? Dia menganggap bahwa dia dituntut jadi manusia yang sempurna dan tidak boleh salah. Oleh karena itu ketika dia melakukan kesalahan, dia jadi sembunyi-sembunyi. Ya, tetapi kalau dari awal-awal sudah dibiasakan dia melakukan kesalahan, ternyata dia tidak kena marah habis-habisan. Kena marahnya dosisnya kecil-kecilan aja gitu. Ya, ditegur, ditegasin, tapi bukan sampai dimarahin dengan dosis yang berlebihan gitu. Sehingga dia bisa merasa bukan nyaman tapi aman setidaknya. Dia ngerasa aman untuk mengaku bersalah. Ini butuh waktu. Ya, ini butuh pembiasaan, bukan cuma sekali 2 kali, bukan sehari 2 hari, bahkan mungkin bukan sebulan 2 bulan. Mungkin paling tidak setahun 2 tahun membutuhkan pembiasaan seperti ini. Tetapi kalau kita mulai secepat mungkin, maka itu juga cepat tercapai targetnya. Nah, terkait dengan narkoba ini, kalau dia sudah menggunakan sebenarnya bukan itu skenario yang kita inginkan ya Bu ya. Katakanlah gini aja deh. Bagaimana caranya agar si anak ngaku kalau ada teman yang nawarin. Nah gitu ya. Ada teman yang nawarin pakai narkoba. Caranya bagaimana? Adalah dengan membuka ruang diskusi yang sifatnya netral, yang kondusif. Ruang diskusi yang si anak boleh bertanya meskipun pertanyaan itu sudah jelas-jelas salah. Toh dia belum melakukan. Ya. Misalnya si anak merasa aman ketika dia bertanya, Mama, Papa, teman saya ngajak saya pakai sabu, katanya asik. Ya, katanya asik, katanya enak, katanya itu bisa membantu saya bekerja. Bagaimana sih anak bisa ngomong itu? Tentu kalau orang tuanya ada jaminan bahwa orang tuanya tidak judgmental. Ada jaminan bahwa orang tuanya ketika mendengar pertanyaan tersebut, orang tuanya bukan marah, bukan mengatakan kamu ini gimana, itu kan jelas nggak boleh gini, bukan. Tapi orang tuanya mengatakan, oh duhai anakku, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Artinya dia diterima. Atau bahkan ditanya balik, menurut kamu itu kira-kira masih bagus gak? Karena setahu saya sih kampanye anti narkoba dari tahun 90-an udah jalan. Saya rasa nggak ada lagi orang yang tidak tahu bahaya narkoba di otaknya gitu ya. Tapi di hatinya bagaimana cara dia menolak bahaya tersebut. Iya, betul. Baik, sudah dijawab sama dokter ya. Dan mungkin Dok ya, kebiasaan orang tua juga bisa mempengaruhi perilaku anak ya. Misalnya orang tua yang merokok dan hal-hal seperti itu bisa turun ke anaknya jadi hobi merokok, punya teman yang komunitasnya juga memiliki selera yang sama untuk merokok gitu. Mungkin dari sana ya. Betul sekali Bu. Jadi kalau dia dari kecil terbiasa melihat orang tua yang merokok, maka dia akan menganggap yang namanya cowok itu ngerokok. Jadi ketika ada teman yang tidak ngerokok, dianggap ini kurang laki, kurang jantan gitu. Dia bisa punya konsep seperti itu karena dia melihat oh ayahnya ngerokok gitu. Sehingga ketika dia mencari teman-teman, dia pengen cari teman-teman yang sifatnya keren gitu. Dan keren dalam benaknya itu adalah ngerokok. Maka dari itu kita dari dulu juga sering mendengar ya bahwa rokok itu jalan masuk narkoba. Itu adalah pernyataan yang benar. Itu, Bu. Ya, dan memang ternyata tidak pola asuh dan tekanan dari awal gitu bahwa hal ini buruk, hal ini tidak bisa dicoba-coba gitu, memang sudah harus kita tanamkan ya Dok. Betul, ya, dari awal. Betul sekali. Jadi kita mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu tadi saya katakan sejak anak masuk sekolah gitu. Anak SD, anak TK pun ketika masuk TK kan ada aturan. Ada jam masuk, tapi coba perhatikan pemirsa sekalian. Coba perhatikan di sekolah-sekolah, di TK-TK tersebut, ketika anak telat apakah dia langsung dihukum habis-habisan? Kan enggak. Artinya TK tersebut memberikan dia kesempatan untuk melakukan kesalahan, kemudian diterima meskipun dia salah dengan syarat dia meminta maaf kah, dia mengakui kesalahannya kah. Itu sebenarnya perlu kita terapkan sepanjang hayat. Kita menjadi sosok yang siap menerima orang di hadapan kita yang kita sayangi, yang kita cintai apa adanya gitu. Ketika dia melakukan kesalahan dan dia ngaku dalam kondisi menangis, ya, maka kita terima dia. Kita bantu dia, kita bawa dia untuk berobat, untuk terapi, untuk rehabilitasi. Tetapi secara personal kita menerima dia di dalam hati kita yang paling lapang. Ya, karena tidak semua individu ya Dok ya bisa mengakui
kesalahan dan memang Butuh itu hal keberanian. terburuk gitu ya Dok Butuh ya. keberanian, Iya, Bu. butuh keberanian, Butuh keberanian. yang membuat mereka bisa mengungkapkan bahwa sudah Betul. bersalah gitu. Iya, butuh keberanian, dan keberanian itu lebih mudah dicapai seandainya lawan bicaranya itu orang yang memang Bisa lemah menerima lembut, gitu, menerima iya. dan lemah lembut gitu. Betul. Baik dokter, di akhir perbincangan kita ini mungkin dokter ada pesan buat pemirsa, keluarga di sana agar keluarga ini menjadi benteng pertama untuk tidak sampai anak-anak ataupun putra-putrinya termasuk dalam Terjangkit narkoba. ini. Ya, jadi pemirsa sekalian, ya, sebagaimana dengan tema yang kita ungkapkan, yang kita bawa hari ini, kita ingin membina keluarga yang aman, yang kondusif, yang menyenangkan, yang semua jenis emosi diterima di dalam keluarga tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar si anak merasa cukup di dalam keluarga tersebut, dia tidak perlu mencari tambahan pemenuhan kebutuhan emosional di luar, apalagi sama pihak-pihak yang juga menawarkan narkoba. Ya. Jadi kalau misalnya kita membina keluarga ini menjadi keluarga yang Pancasila, yang Islami, yang sesuai dengan norma-norma yang kita pahami, dan juga ditambah menyenangkan, asyik tadi, ya, mudah-mudahan kita sudah menjadikan keluarga ini sebagai benteng yang kuat untuk melindungi anggota keluarga kita dari bahaya narkoba. Ya, baik dokter. Kadang-kadang mengakui kesalahan itu adalah hukumannya saja gitu. Jadi tidak ada efek dari kalau kita mengakui kesalahan ini ya, selagi kita bisa menerima. Betul, Bu. Dengan Kadang lapang hati. mengakui itu aja udah hukuman Iya, gitu. Betul sekali. Jadi tanpa kita menghukum, mengakui itu udah suatu hukuman bagi yang bersangkutan. Baik dokter, sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya Terima kasih hari kembali. ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah Mudah-mudahan. atas efek dari bahaya narkoba ini. Terima kasih sekali lagi ya dok ya. Terima kasih kembali. Mohon Baik. maaf apabila ada kekurangan. Amin. Dan pemirsa, demikian Halo Dokter kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan di sini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.